Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala pujian yang milik Allah, segala keagungan kepunyaan Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu kita berselawat kepada kekasihnya Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat beriman yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berjumpa dalam materi kita yang ke-17 malam hari ini. Kita mencoba merangkum bahasan-bahasan yang telah kita sampaikan sebelumnya. Namun sebelum masuk kepada materi ini, saya ingin sedikit beranalogi dengan sahabat-sahabat semua. Saya pernah melihat makhluk Allah yang namanya ulat sutra. Ulat sutra itu bentuknya gemuk, kecil, kemudian menggelikan kalau kita melihatnya. Licin seperti itu. Menggelikan dan menjijikan. Tidak nyaman ketika kita melihat ulat sutra itu. Namun sahabat semua, ulat sutra itu masuk ke dalam kepompong. Jadi dia masuk ke dalam kepompong. Kalau dia tidak masuk ke dalam kepompong, dia akan mati. Dia masuk ke dalam kepompong. Selama 21 hari dia dalam kepompong. Tidak lama-lama, tidak pakai lama-lama, ulat sutra keluar dari kepompongnya. Hanya 21 hari saja. Dia keluar menjadi kupu-kupu yang indah, yang cantik, yang melambai-lambaikan sayapnya, terbang dengan indahnya. Cantik, indah, lucu, menyenangkan setiap orang yang melihatnya. Sehingga kita takjub melihat kupu-kupu itu. Inilah ulat sutra yang tadinya menjijikan, menggelikan, kemudian masuk ke dalam kepompong selama 21 hari dan keluar menjadi kupu-kupu yang indah. Sahabat-sahabat beriman, kita juga mempunyai hal-hal yang menjijikkan barangkali dalam hidup kita, menggelikan barangkali, membuat tidak nyaman orang lain juga dalam kehidupan kita, sifat-sifat kita. Sehingga Allah pun menetapkan dua hal bagi kita, fujur dan takwa. Sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat Asy-Syams, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma taha wa nafsin wa ma sawwaha falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man dzakka wa qad khaba man dassaha. Allah bersumpah dengan 7 sumpah yang besar. Demi matahari, demi bulan, demi langit, demi siang, demi malam, demi langit, demi bumi, dan demi jiwa yang ada dalam diri manusia. Allah setarakan yang besar itu dengan jiwa yang ada dalam diri manusia. Begitu pentingnya. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan 2 hal, yaitu fujur dan takwa. Beruntung siapa yang mensucikan dan merugilah bagi siapa yang mengotorinya. Sahabat-sahabat beriman yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kita bisa memilih jalan yang beruntung, keberuntungan, jalan yang takwa, Allah sediakan pembersih kotoran-kotoran itu. Mulai dari sifatnya insidentil, yaitu istighfar ketika kita mulai sadar kita salah. Kemudian sholat 5 waktu dari Jumat ke Jumat. Dan yang paling besar pembersih ini adalah saumur Ramadan yang Allah sediakan. Kotoran-kotoran yang melekat di hati kita. Belenggu-belenggu yang ada dalam hati kita. Selubung-selubung kalbu yang berada dalam jiwa kita. Seperti sifat picik, curang, sombong, khianat, pembohong, tamak, serakah, khianat, iri, dengki. Ini menyelubungi kalbu kita sehingga kita tidak
bisa membuat kenyamanan terhadap diri kita dan orang lain dalam hidup kita. Ketika kita mau berubah, Allah sediakan pembersihnya. Allah panggil di antaranya yang paling besar saum Ramadan. Dan ketika kita mau masuk setelah disaring oleh Allah, kita berproses dalam Ramadan. Masuk ke dalam Ramadan. Berapa lama? Kalau ulat sutra hanya 21 hari. Kalau kita butuh waktu 30 hari. 30 hari kita dilatih saum di siang hari agar kita bisa peduli dengan lapar yang kita rasakan, agar kita bisa disiplin dengan waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh Allah. Kapan waktu berbuka, kapan waktu sahur. Jujur, ketika kita di siang hari lapar, nasi kita yang punya, air kita yang punya, kita yang masak, istri kita yang masak, tapi kita tidak mau makan karena kita jujur kepada diri sendiri dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilatih, proses. Kemudian kita juga memperbanyak tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran agar jiwa kita damai, tentram, bahagia, sehingga semua belenggu-belenggu bisa terkikiskan. Malam hari kita beribadah mendirikan Ramadan, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kita dirikan malam Ramadan, qiyamul lail, salat tarawih, salat witir, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah upaya yang dilakukan proses untuk membersihkan dan membersihkan. Allah sediakan bulan rahmah, kasih sayang Allah, maghfirah, ampunan Allah kepada kita. Dan 10 yang ketiga, itqum minan nar, agar kita semakin dekat kepada Allah. Dan kita yang i'tikaf di masjid, mendekatkan diri, semakin cinta kita kepada Allah. Semakin rindu perjumpaan dengan Allah. Semakin dekat dan dekat. Allah sediakan bonus Lailatul Qadar. Allah tahu kita juga ingin malam Lailatul Qadar. Tapi semuanya Allah pemilik jiwa, Allah pemilik langit dan bumi, Allah yang menentukan segala sesuatunya. Dia akan memberikan kepada orang yang tepat menurut ilmunya Allah. Maksimalkan saja pendekat cinta kita kepada Allah. Semoga Allah bisa memberikan kepada kita hadiah atau bonus itu. Tapi yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kita meminta ridhonya dan cintanya Allah. Semakin cinta dan semakin dekat kepada Allah. Allah yang kita tuju. Ilahi anta maksudi waridaka maklubi. Ini yang kita tuju. Luar biasa. Kita rasakan kedamaian dan ketenteraman. Kemudian dilicinkan semuanya ini dengan zakat fitrah untuk membersihkan harta-harta kita. Sahabat-sahabat beriman, semua dibersihkan, disucikan, dan inilah mudah-mudahan kita kembali kepada fitrah, masuk kepada lolos kepada takwa, menjadi takwa. Apa indikator takwa itu, sahabat-sahabat semua? Inilah sifat-sifat mulia yang harus muncul dalam diri kita. Aura kita akan berubah. Kemudian kita menjadi orang yang jujur, orang yang disiplin, orang yang bertanggung jawab, orang yang mau berlaku adil, peduli terhadap sesama. Kemudian visioner. Kita visioner. Yang kita tuju adalah hanya keridhaan dan surganya Allah. Visi kita ke sana. Tidak ada yang lain. Kemudian kita menjadi orang yang mau bekerja sama dengan orang lain. Berkolaborasi dalam hidup kita. Sehingga menyenangkan semua orang. Kemudian kita sabar, mengagumkan semua orang atas kesabaran kita. Dan orang takjub melihat kita. Bagian takjubnya melihat kupu-kupu yang indah yang melambai-lambaikan sayapnya. Kita keluar dari kepompong. Dan kita bagaikan kupu-kupu yang keluar dari kepompong dan menyenangkan setiap orang. Membahagiakan setiap orang. Dan ketika semuanya takjub melihat kita. Itulah minal aidin wal faizin itu. Sudah lama saya mencari. Apa makna minal aidin wal faizin? Dilihat pun kamus-kamus juga tak ketemu. Bahasa Arab juga tidak bahasa Arab. Dan ternyata guru saya menyampaikan kepada saya bahwa minal aidin wal faizin itu adalah ketika orang takjub melihat di luar yang biasanya dia takjub. Keluar dari mulutnya minal aidin wal faizin. Dan mengucapkan selamat kepada kita. Mohon maaf lahir dan batin, disambung maaf lahir dan batin. Dan orang pun minta maaf, kita pun minta maaf. Saling memaafkan, seperti itu. Sahabat-sahabat semua,
Mudah-mudahan kita termasuk bagaikan kupu-kupu yang menyenangkan semua orang. Dan inilah indikatornya. Kalau memang ada perubahan, kita berubah pasca Ramadan, insya Allah kita lolos dalam ujian itu. Kemudian sahabat-sahabat semua, setelah kita berpisah dengan Ramadan, Ramadan telah berlalu. Tapi pemilik Ramadan tidak pernah berlalu, kekal abadi dan selama-lamanya. Ketika memang kita menyembah Ramadan, kita juga akan berakhir sampai di sini. Tapi ketika yang kita tuju adalah Allah, kita akan pernah berakhir. Kita akan tetap berjalan, mendirikan salat, tetap salat itu berjalan. Mendirikan Ramadan, man qama Ramadan, pasca Ramadan pun kita akan tetap membawa sifat-sifat nilai-nilai yang ada dalam Ramadan sesuai dengan indikator yang disampaikan tadi. Selamat sahabat-sahabat semua. Kemudian satu lagi yang mengembirakan yang ingin saya sampaikan kepada sahabat-sahabat semua, bahwa pasca Ramadan, kehidupan kita yang selama ini kita berperang dengan COVID-19, ini juga ada perubahan. Pemerintah juga akan merubah dengan protokol COVID yang baru, yang dikatakan kehidupan pasca kefitrahan ini, pasca Idul Fitri inilah dengan new normal, yaitu menormalkan sekolah, juga bekerja, kemudian juga beribadah, tentunya disesuaikan dengan protokol COVID yang akan disusun kembali sesuai dengan zona-zona yang ada zona yang aman, yang hijau, ada yang kuning, ada yang merah. Ini akan disusun oleh pemerintah. Kita akan hidup berdamai dengan COVID. Sebetulnya kita bukan berdamai dengan COVID. Selama ini kita juga berdamai dengan COVID. Cuma mungkin kita tidak berdamai dengan pemilik COVID itu. Kita sering durhaka dan ingkar sehingga dia kirim kepada kita. Sekarang saatnya, pasca fitrah, kita juga berdamai, mencintai pemilik COVID. Mudah-mudahan dia tunjukkan jalan kepada kita semua. Kefitrahan kita juga, kita bisa bebas dari bencana. Ini sesuai dengan doa-doa yang selalu kita panjatkan mulai dari bulan Ramadan sampai hari ini dan sampai akhir hayat hidup kita. Selamat sahabat-sahabat semua, selamat berjuang untuk menuju satu visi kita adalah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, menuju ridhonya Allah, dan insya Allah juga menuju surganya Allah. Allah kumpulkan kita dalam jannahnya kelak. Selamat berjuang sahabat-sahabat semua. Banyak maaf. Selamat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.